Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisah Salim, CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Saya akan berlaku sebagai supervisor. Tugas ini adalah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Aan. Halo Bu. Ya, bagaimana kabarnya Pak Aan? Alhamdulillah sehat sih. Ya, tadi Pak Aan sudah lama menunggu ya? Enggak sih, tadi pas saya lihat Ibu datang, saya juga datang. Oh iya, baiklah Pak Aan. Baik, saya dengar Pak Aan hari ini mau mengcoaching ya Pak Aan? Iya, hari ini rencananya ada rencana coaching sama Bu Linda nanti. Tadi udah janjian sih Bu, kita ada Iya. coaching hari ini. Oke Pak Aan. Baiklah Pak Aan, untuk proses coaching Pak Aan hari ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan nih sebagai supervisor ya. Nah, nanti pada saat Pak Aan coaching ini nanti akan saya nilai dan juga saya amati. Apakah Bapak berkenan untuk saya nilai? Iya. Ya, nanti akan saya lihat Pak Aan apakah Pak Aan sudah mengikuti alur tirta, apakah Pak Aan sudah mendengarkan dengan baik, ya, apakah Pak Aan sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, Pak Aan, ada sedikit nih yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak Aan ya? Oke, boleh. Kompetensi apa nih yang kira-kira Pak Aan ingin kembangkan pada coaching nanti? Kan ada 3 kompetensi coaching ya Bu ya, mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan 2 kompetensi sebetulnya sih Bu, kehadiran penuh sama mendengarkan dengan aktif. Oh, baiklah, jadi ada 2 kompetensi ya yang ingin Pak Aan kembangkan, kehadiran penuh dan juga mendengarkan dengan aktif. Ya, baiklah Pak Aan. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik nih Pak Aan? Yang lebih spesifiknya mendengarkan dengan aktif sih Bu. Oh, Saya ingin nanti bisa menemukan hal-hal kunci gitu dari percakapan nanti. benar sekali Pak, kata kunci ya, tentunya dari coaching yang akan kita coaching. Nah, Pak Aan, dari tujuan Pak Aan tadi, kira-kira indikator apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching nanti? Eh, Harapannya nanti setelah dari sesi coaching nanti, coach saya bisa dapat menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Ya, Jadi dia kan ada masalah gitu. Jadi nanti dari permasalahan yang ada itu dia bisa menemukan solusi sendiri. Dia bisa menggali potensinya bagaimana menemukan solusi dari permasalahannya. iya, bagus sekali ya Pak Aan ya, indikatornya. Nah, baiklah Pak Aan, setelah Pak Aan juga tahu indikatornya apa untuk coaching nanti, saya akan ikut ya nanti dalam kegiatan coaching Pak Aan, mengamati dan juga melihat proses coaching Pak Aan. Terima kasih Pak Aan. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Pak Aan. Gimana kabarnya Bu Linda hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Aan. Mana Pak Aan sehat? Alhamdulillah sehat juga mungkin ya. Kita kemarin udah janjian kan untuk ngobrol-ngobrol nih di sini ya. Iya Pak Aan, pulang. Kalau ini sebentar kalau boleh tahu nih, kita mau bincang apa ya? Pak Aan, ini sebenarnya ini masalah dari 2 hari yang lalu Pak Aan. Jadi hari ini kita baru bisa bertemu, ingin berbagi cerita lah, sharing dengan masalah saya nih. Sharing masalah ya. Kemudian kalau saya boleh tahu nih, kira-kira dari percakapan kita nanti ini, Linda pengen dapetin apa sih gitu? Apa harapannya dari hasil percakapan kita? Itulah Pak Aan, harapan saya pertemuan kita ini bisa menjadikan solusi masalah saya yang saya hadapi ini Pak. Ya, mencari solusi dari permasalahannya. Nah, sebenarnya mau tahu nih, kira-kira apa sih masalahnya? Itulah Pak, 2 hari yang lalu itu kan saya mengadakan ulangan matematika di kelas saya Pak. Jadi setelah diperiksa ternyata nilai anak-anak saya itu banyak yang rendah, banyak yang ada sih yang tinggi, ada yang dapat 10, ada 100 ada, cuma ada 10 orang yang masih di bawah 5. Ternyata memang mereka sekarang udah kelas 6, jadi nilai matematikanya ini rendah. Ternyata setelah saya tengok, saya tanya-tanya, ternyata masalahnya itu mereka nggak hafal perkalian, padahal udah kelas 6 gitu kan. Nah
ini yang buat saya mumet nih sekarang nih Pak. Yang kelas 6 kalian masih belum hafal gitu, Pak. Oke, berarti nilai anak-anak ibu yang dari kelas 6 ini ada beberapa orang yang nilainya rendah ya Bu ya. Ternyata setelah ibu cek lagi, ternyata mereka nggak hafal perkalian gitu Iya, ya itu Bu ya. lah Pak. Iya, nggak hafal kalian mereka. Kalau boleh tahu nih, ibu udah cerita belum kira-kira kenapa sih murid-murid ibu yang beberapa orang itu bisa nggak hafal perkalian gitu dari kelas 6? Ya mungkin Pak ya, saya tanya ke anak-anak kok nggak hafal perkalian gitu kan. Apa Bu? Lupa, lupa gitu kan. Jadi saya hari ini tuh pingin apa sih solusinya untuk supaya anak ini bisa lah hafal perkalian. Itulah mungkin ya, sering kembali sering sehingga nanti kalau ulangan lagi mereka bisa dapat menjawab soal karena intinya karena mereka nggak hafal perkalian Pak. Berarti harapan ibu nanti si murid-murid ibu ini semuanya hafal perkalian dan nanti nilainya bagus gitu Iya. ya. Nah, dan kita udah ketemu nih permasalahannya si murid ibu ada berapa orang ini tidak hafal perkalian seperti Iya, itu ya. iya. Kalau menurut ibu nih kira-kira apa ya solusinya yang bisa dihadirkan dari ibu supaya si anak-anak ini bisa hafal perkalian? Ya itulah Pak, saya ini sudah memikirkan mudah-mudahan bisa lah saya lakukan ini. Saya kan untuk pelajaran matematika ini kan saya 3 kali seminggu Pak. Jadi ketemunya itu cuma 3 kali seminggu untuk matematika. Jadi rencana saya besok ini untuk menghafal perkalian saya nggak 3 kali seminggu lagi tapi tiap hari. Jadi tiap hari pagi itu saya tes dulu perkalian mereka pagi sebelum mulai belajar. Saya tes dulu perkaliannya. Jadi tiap hari kalau udah berulang-ulang mudah-mudahan mereka bisa hafal perkaliannya. Itu mungkin langkah pertama saya Pak. Kemudian mungkin saya bisa lagi buat ngasih tugas. Kan mereka tuh sebenarnya yang sulit itu perkalian perkalian 2 angka Pak. Jadi berlatih gitu. Saya kasih mungkin tugas setiap hari harusnya lagi karena ada kelas 6 Pak. Jadi setiap hari itu saya kasih 4 soal untuk perkalian. Jadi nanti dikerjakan di rumah harus setiap hari. Rencananya Pak. Oke ya. Jadi Bu Linda rencananya solusi untuk menyelesaikan permasalahan si anak yang nggak hafal perkalian tadi dengan yang pertama dari sebelum masuk belajar diulang lagi perkaliannya iya. ya. Kemudian yang kedua memberikan soal latihan. Iya. Nah, kira-kira nih dari solusi yang udah Bu Linda paparkan tadi, Bu Linda bisa melaksanakan apa ya? Itulah harus secepatnya nih. Mungkin saya bisa lakukan besok kali Pak, karena besok itu hari Rabu ya. Hari Kamisnya mereka matematika, jadi saya sudah bisa mulai besok. Saya sudah. Tapi hari ini nanti saya masuk kelas, saya akan sampaikan kalau itu besok akan tes perkalian kalian dulu pagi-pagi, kemudian ibu kasih tugas. Mungkin saya eksekusinya besok lah Pak, insyaallah. Oke, alhamdulillah nih dari pembicaraan kita tadi kita udah dari awalnya ada masalah yang anak nggak bisa perkalian, kemudian ada solusinya dari ibu gitu ya. Alhamdulillah ya tadi ada 2 solusi yang saya tangkap ya Bu ya. Pertama tadi menghafal atau menjawab perkalian dulu sebelum masuk, dan yang kedua latihan soal perkalian. Tapi mungkin ada satu lagi Pak, kolaborasi mungkin dengan orang tua. Kan saya ngasih tugas tadi Pak, jadi saya minta tolong sama orang tua, tolong diawasi anaknya benar nggak nih dikerjakan. Jangan-jangan nanti anaknya sampai di rumah pakai kalkulator Pak, jadi nggak dapat lagi dia mengerjakan menghafal perkalian, nggak jadi lagi. Jadi minta kolaborasi juga sih dengan orang tua. Berarti di antara 3 solusi tadi ketiga-tiganya akan dilaksanakan. Iya, harus karena ini kayaknya seiring sejalan gitu Pak. Solusi saya. Oke ya. Tadi kita udah ketemu solusinya dan Bu ini rencananya hari Rabu ya mau akan menerapkan dan mengasih tahu kepada murid-muridnya. Oke Bu, alhamdulillah mungkin itu aja sisi percakapan kita pada sore hari ini. Kemudian kita bisa janji lagi kayaknya ya, ketemuan lagi gitu. Ya, karena besok pagi ya, besok Rabu mau dipraktikkan. Saya ingin tahu nih gimana hasilnya dari solusi Bu Linda tadi, apakah berhasil atau ada hambatan lain seperti itu ya. Bolehlah kita Mudah-mudahan janjian bisa ya. minggu depan Pak, karena saya cobakan dulu nih dalam 5 hari ini. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, semoga berhasil Ibu ya. Semoga bisa anak-anaknya nanti kalau ujian selanjutnya dapat nilai terbaik. Mudah-mudahan Pak. Terima kasih atas waktunya Bu Linda. Terima kasih Pak. Sudah bisa menyelesaikan dan mendapatkan solusi atas masalah saya. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam. Baik Pak An, tadi saya lihat sudah selesai ya
percakapan Pak Aan dengan Bu Linda. Bagaimana tadi Pak Aan? Oke Bu Risa, tadi saya udah coaching sama Bu Linda ya, alhamdulillah. Tadi dari sesi coaching itu ada permasalahan yang disampaikan Bu Linda. Tadi disampaikan kalau Bu Linda tuh dapat beberapa orang anaknya hasil nilai ulangan hariannya itu rendah karena nggak hafal perkalian. Kemudian tadi dari sesi coaching tadi juga Bu Linda berhasil menemukan solusi dari diri dia. Ya, tadi ada 2 solusi. Bu Linda ingin menerapkan nanti pagi-pagi sebelum masuk kelas akan ada tes perkalian dulu. Kemudian nanti di sesi seharian itu nanti setelah pulang ada tugas untuk 4 soal perkalian dari Bu Linda itu anak-anak. Baik Pak Aan, tadi saya lihat Pak Aan sudah selesai ya coaching dengan Bu Linda. Nah, bagaimana tadi Pak coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya. Setelah melaksanakan coaching, ada sedikit pertanyaan dari saya nih Pak. Apa saja yang sudah Bapak dapatkan terkait coaching tadi, yang berkaitan dengan indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi sebelum Bapak coaching? Apakah indikatornya sudah tercapai? Apakah Bapak sudah menerapkan indikatornya di dalam coaching tadi? Oh ya, alhamdulillah tadi kan di apa namanya di ini saya udah bincang sama ibu juga kan. Indikator pencapaian coaching saya tadi Bu Linda bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi dari coaching saya tadi alhamdulillah Bu Linda ada masalah tadi anaknya nilai hasil ulangan matematikanya rendah. Jadi Bu Linda bisa menemukan solusinya sendiri. Bu Linda akan memberikan latihan perkalian sebelum masuk kelas dan akan memberikan latihan perkalian untuk di rumah kepada murid-muridnya. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Alhamdulillah berkat teknik coaching yang Bapak terapkan sudah mendapatkan solusi ya. Nah, saya lihat juga tadi Bapak sudah menerapkan alur tirta ya Pak. Bapak mengawali dengan menanyakan tujuan, Bapak juga mengidentifikasi masalah dari Bu Linda, kemudian Bapak juga menggali potensi Bu Linda untuk merencanakan aksi selanjutnya ya, untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Linda. Terus juga Bapak juga tadi menanyakan komitmen Bu Linda ya, bagus sekali. Dan juga Bapak menanyakan siapa orang yang akan membantu, kapan Bu Linda akan melaksanakan komitmennya. Bagus sekali teknik coaching yang sudah Bapak terapkan. Bapak sudah menerapkan alur tirta juga. Saya sangat mengapresiasi teknik coaching Bapak. Semoga Bapak seterusnya bisa baik lagi ya. Nah, untuk kedepannya Pak Aan, kompetensi apa lagi nih yang Bapak ingin kembangkan di coaching Bapak selanjutnya? Tadi kan saya udah di awal saya merencanakan 2 kompetensi Bu ya. Mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Rencananya kalau saya coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan ke kompetensi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya ya, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Pak Aan, luar biasa sekali hari ini. Semoga Pak Aan depannya bisa lebih bagus lagi dalam melaksanakan teknik coaching ini. Terima kasih ya Pak Aan sudah bersedia saya lihat dan saya supervisi teknik coachingnya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah video praktik supervisi coaching untuk supervisi akademik pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.